Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tafsir kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Lail yang akan kita pelajari, dengan membahas mungkin beberapa hukum tajwid yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى Ini ada hukum tajwid. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ, itu namanya mad jaiz munfasil. Apa namanya? Mad jaiz munfasil. Mad itu ya panjang, jaiz itu artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Mad panjang boleh terpisah. Maksudnya apa ya? Wa ma yughni anhu maluhu. Hu itu hukumnya mad tabi'i aslinya. Karena ketemu sama hamzah, wa ma yughni anhu maluhu, i itu
Hamzah. Karena ketemu sama hamzah dan hamzahnya itu beda kata, idza itu beda kata dengan yughni. Wah, ora paham Ustaz. Makanya belajar bahasa Arab. Jadi tahu ini beda kata, bukan dalam satu kata. Beda kata. Maka cara membacanya ada beberapa pilihan. Panjangnya ada beberapa pilihan. Ada level yang paling rendah 2. Atau level di atasnya 4 atau 5. Boleh ini, boleh itu. Makanya namanya jaiz. Jaiz itu artinya apa? Boleh, fleksibel. Ya. Terus berarti 2 mau 4, 5 boleh? Boleh. Cuman sebaiknya konsisten. Konsisten gimana Ustaz? Kalau 2 ya 2. Kalau 4, 5 ya 45 gitu. Bukan 45. 4 atau 5 ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza. Ini kalau dibaca berapa? 2. Kalau 4, wa ma yughni anhu maluhu idza. Kalau 5, wa ma yughni anhu maluhu idza. Milih yang mana? Ya monggo lah. Namanya juga jaiz, ya, fleksibel. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. Ada enggak majais mufassir di sini? Mana? La yaslaha illa. Ya. La yaslaha illa al-ashqa. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-11. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang ke-12. Apa bunyinya? Inna alaina lal huda. Terjemahannya, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Itu terjemahan letterleknya. Sesungguhnya kamilah. Siapa kami di sini? Allah yang memberikan petunjuk. Ayat ini masih ada kaitannya dengan pembahasan tentang dua golongan. Yaitu golongan yang selamat, yang mendapatkan kemudahan, fasanuyassiruhu lil yusra, dan golongan yang sengsara, yang mendapatkan kesulitan, fasanuyassiruhu lil usra. Yang satunya akan susah, yang satunya akan bahagia. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang akan memberikan petunjuk. Apa maksudnya? Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Malam hari ini kita membahas dua dari beberapa penafsiran tersebut. Penafsiran yang pertama mengatakan inna alaina lal huda. Artinya kami, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kalian para manusia jalan petunjuk. Penafsiran yang pertama apa? Kami, yaitu siapa? Allah telah menjelaskan kepada kalian jalan yang mengantarkan kepada hidayah atau jalan petunjuk. Jalan petunjuk. Ini penafsiran yang keberapa? Yang pertama. Penafsiran yang kedua, kata sebagian ulama, maksud dari inna alaina lal huda, siapapun yang mengikuti jalan petunjuk tersebut pasti akan sampai. Sampai ke mana? Ke surga. Ini penafsiran yang kedua. Apa penafsiran yang kedua? Siapapun yang mengikuti jalan petunjuk tersebut pasti akan sampai. Yakni sampai kepada tujuan dia, surga Allah Azza wa Jalla. Berapa penafsiran? Dua. Kita awali dengan penafsiran yang pertama. Inna alaina lal huda. Sebagian ulama mengatakan artinya adalah bahwa kami, yaitu Allah, telah menunjukkan kepada kalian jalan hidayah. Dan penafsiran ini menjelaskan kepada kita betapa sayangnya Allah kepada para hambanya. Makanya di antara nama Allah Al-Wadud, di antara nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kira-kira maknanya adalah sayang sekali Allah subhanahu wa ta'ala sama kita. Allah bukan hanya menciptakan kita di muka bumi ini. Bukan hanya menciptakan kita di muka bumi ini. Allah bukan hanya menyediakan fasilitas kehidupan kita di muka bumi ini. Semuanya disediakan sama Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan bimbingan kepada kita. Allah ngasih tahu sama kita mana sebenarnya jalan yang harus kita titi kalau kita pengen selamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jalan itu kepada kita bukan hanya secara global saja, bukan. Kalau global itu mungkin akan ada orang yang tidak paham. Ditanya alamannya gimana? Wis pokoknya kanan, kiri, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Bingung apa ora? Detil.
kanan. Nanti di kanan itu kamu akan ketemu sama perempatan. Di perempatan itu sebelah kanan ada toko ini, sebelah kiri ada toko ini, sebelah ini ada ini. Nanti kamu kalau sudah sampai perempatan ini, kamu belok kiri. Belok kiri nanti sampai di sana, di samping kanan ada rumah sakit, sebelah kiri ada lampu merah, dan seterusnya. Nanti setelah ini kamu lurus saja. Detil. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan petunjuk kepada kita, bukan secara global, bukan juga dengan rumus-rumus yang jelimet, yang tidak difahami kecuali oleh orang-orang khusus. Resep dokter, siapa yang bisa baca? Jenengan paham resep dokter? Jenengan coba ikut-ikutan nulis kayak gitu. Kita niru saja nggak bisa, apalagi baca. Ya. Hanya orang-orang khusus yang tahu, yang bisa membaca resep tersebut. Tapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jelaskan detil, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya. Bahkan sampai hal-hal yang kelihatannya remeh di mata kita pun dijelaskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyebutkan sebuah kisah yang menarik sekali. Salman Al-Farisi. Siapa itu? Sahabat Nabi SAW yang berasal dari negeri mana? Persia. Makanya namanya Al-Farisi. Jangan ngasih nama anak Udin Al-Farisi. Al-Farisi itu artinya dari Persia. Lah Udin itu dari mana? Purbalingga, berarti Al-Purbalinggawi, bukan Al-Farisi. Ya. Salman ini suatu saat ditemui sama orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Man? Ini cara orang apa? Purbalingga. Ya. Kalau orang Arab nggak ada, man nggak ada. Salman, Nabi kamu itu loh. Siapa maksudnya? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kamu itu loh. Semuanya diajarkan. Semuanya diajarkan. Dikasih petunjuk semuanya. Hattal khira'ah. Sampai orang mau buang hajat saja diatur. Kira-kira orang Yahudi ini mengucapkan kalimat tadi, ingin merendahkan Nabi kita, apa ingin mengangkat Nabi kita? Merendahkan apa mengangkat? Orang Yahudi ini ngomong seperti itu, niatnya ingin merendahkan apa mengangkat? Ya jelas merendahkan lah. Kayak gue tok be, diatur. Tapi Salman gak minder. Gak seperti sebagian kaum muslimin di zaman kita ini. Digitu kan, iya kayak gue tok diatur. Justru Salman ini membalik. Memutarbalikkan apa yang dia inginkan. Ingin merendahkan, malah itu dijadikan sebagai sarana untuk mengangkat. Bukannya minder, malah diangkat sama Salman. Kata Salman, ajal, iya. Ya. Iya, justru itu menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna. Setelah itu, Salman bahkan menjelaskan kepada orang Yahudi ini detil dari adab buang hajat. Ya. Apa kata Salman? Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Nih, saya kasih contoh. Nabi SAW itu melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil. 1. Wa annastanjiya bil yamin. 2. Nabi SAW juga melarang kami untuk beristinja. Nun sewu, wawik, ya, cebok dengan tangan kanan. 2. 3. Au annastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Kalau kami nggak ketemu air, nggak nemu air, dan kami buang air, nggak ketemu air tapi buang apa? Buang air nggak ketemu air. Maksudnya untuk membersihkan, bersuci.
maka kami disuruh bersuci nggak apa-apa dengan kerikil, dengan batu, tapi tidak boleh kurang dari 3. Detil toh? Tambahi lagi, au annastanjiya bi raji'in au bi 'azmin. Dan Nabi SAW juga mewanti-wanti kami, kalau enggak nemu air, nemunya adalah sesuatu benda padat, maka benda padatnya itu tidak boleh kotoran binatang, ya, atau juga tidak boleh tulang. Ya. Jadi kalau nyari benda padat itu jangan benda padat kotoran binatang. Masa kotoran binatang benda padat, Ustaz? Ya iya kalau sudah kering. Ya. Jadi yang namanya bersuci itu tidak asal nemu ke atos. Ya. Enggak. Harus dilihat, enggak boleh gini. Salman malah ketika ingin direndahkan sama siapa? Sama orang Yahudi, malah dijelaskan sama dia malah. Nih, saya kasih nih detailnya. Ini. Jadi petunjuk yang ada di dalam agama kita itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Apapun yang dibutuhkan oleh kita, entah itu kaitannya dengan masalah akidah, keyakinan, masalah ibadah keseharian, masalah akhlak perilaku dengan orang lain, dengan selain manusia, semuanya sudah dijelaskan secara detail dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina lal huda. Kami sudah jelaskan kepada kalian jalan petunjuk. Karena sudah sempurna, maka sesuatu yang sempurna ini tidak butuh untuk ditambahi. Tidak boleh dikurangi dan tidak perlu dimodifikasi. Modifikasi gue apa? Ya dirubah-rubah, diotak-atik itu nggak perlu. Karena sesuatu yang sudah sempurna, kalau dimodifikasi tambah sempurna, apa tambah jelek? Sesuatu yang sudah sempurna, kalau dirubah itu tambah jelek. Contoh, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Semuanya alis. Alis yang dikasih sama Allah ini sudah bagus, sudah sempurna. Kalau dirubah, dikerik, terus digambar pakai apa? Pakai pensil, jelek. Bukan tambah apa? Bukan tambah cantik. Apalagi kalau keringetan. Dlawer. Wah udah Ustaz, kalau keringetan ya kita raup tambah medeni orang alise. Nun sewu ya, bahasa Jawanya gila nih. Sesuatu yang sempurna, kalau dirubah-rubah, dimodifikasi itu jadi jelek. Agama kita ini sudah sempurna. Akidah yang diwariskan oleh Nabi SAW itu sudah paling top. Jadi nggak perlu akidah kita ini dikoktel sama akidah agama lain. Keyakinan nggak perlu. Koktel itu apa toh? Dioplos. Kok oplos? Dicampur-campur tuh nggak perlu. Ya. Kalau jenengan mau bikin es campur silakan. Akidah campur tuh nggak ada. Ya. Kenapa Ustaz? Ya nggak bisa. Ini dari Allah, akidah Islam itu dari Allah, ini bikinannya manusia. Kok bikinannya manusia mau dicampur sama akidah yang diwariskan atau yang diberikan sama Allah? Nggak nyambung. Nggak Ustaz, ini juga dari Allah Ustaz. Iya. Jadi agama itu, agama selain Islam itu ada kemungkinan satu agama bikinan manusia. Atau aslinya dari Allah cuman sudah dimodifikasi sama oknum pengikutnya. Ya. Jadi sudah nggak bagus lagi. Nah sesuatu yang bagus dicampur sama yang nggak bagus.
ya hasilnya nggak bagus. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti, surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil. Bismillah. Apa artinya? Jangan kalian mencampur adukkan antara apa? Yang hak dengan yang batil. Ini penafsiran yang pertama. Inna alaina lal huda. Kami sudah jelaskan kepada kalian jalan petunjuk. Penafsiran yang kedua, apa tadi masih ingat? Siapapun yang mengikuti petunjuk tersebut, petunjuk mana? Yang dari Allah, pasti akan sampai kepada tujuan. Kenapa Ustaz? Karena jalan yang ditunjukkan sama Allah itu adalah jalan yang paling dekat, paling mudah, paling lurus yang akan mengantarkan kita ke surga. Apa tadi? Paling dekat, paling lurus, paling mudah. Itu jalan yang ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya, ada orang-orang malah nyari jalan yang sudah nggak deket, nggak lurus, ya, nggak deket, nggak lurus, sulit pula. Yaitu jalan selain jalan yang ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jalannya Allah pasti paling dekat, paling mudah, paling lurus. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 9. Surat apa? An-Nahl ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alallahi qasdus sabil. Haknya Allah menerangkan kepada kalian jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ini sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Allah mengatakan wa minha jairun. Tapi di luar itu ada jalan-jalan yang menyimpang, yang berliku-liku. Dan justru anehnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang sudah tahu ada jalan lurus malah milih yang belok. Ya. Sudah belok nggak mengantarkan kepada tujuan lagi. Sudah jauh belok-belok nggak mengantarkan kepada tujuan. Dan fenomena adanya orang yang mengikuti jalan belok-belok tadi sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Kalian umat Islam bakalan ikut-ikutan orang-orang sebelum kalian. Setiap jengkal dan setiap hasta. Ini prediksi dari siapa? Rasul SAW. Kalian umat Islam bakalan ikut-ikutan orang-orang sebelum kalian. Nanti akan dijelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian. Setiap hasta, setiap jengkal kalian akan ikut. Dia ke kanan, ikut kanan. Ke kiri, ikut ke kiri. Bahkan kata Nabi SAW, praktek mengekor yang sangat parah ini digambarkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sampai seandainya orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang binatang namanya dhab. Apa namanya? Dhab. Apa dhab gue? Biawak. Mirip dengan apa? Biawak. Mirip dengan iguana. Mirip ya. Apa itu binatang? Binatang ini tinggalnya biasanya di padang pasir. Dia itu punya lubang, punya sarang. Sarangnya itu luar biasa lika-likunya. Luar biasa lika-likunya. Jadi nggak seperti belut. Kalau belut kan cuma apa?
lurus gitu. Enggak. Dia itu bikin belok kanan. Setelah bikin dia lubang belok kanan, dia bikin lagi belok kiri. Di tengah bikin lagi. Nanti setelah itu dia bikin persimpangan lagi. Setelah belok kiri dia bikin persimpangan di sana, di sini juga bikin persimpangan lagi. Cuman nggak ada lampu merahnya di situ. Nanti di sini bikin lagi persimpangan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengelabui musuh dia. Jadi kalau dia dikejar sama ular, ya, maka dia lari ke kanan, ularnya lari ke kiri. Ya. Emang ini binatang yang cerdik. Tapi ini menggambarkan kepada kita, sampai seandainya orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang yang berlika-liku ini, kalian bakalan ikut masuk. Ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasr. Siapa yang dimaksud orang sebelum kita, wahai Rasul, yang bakalan kita ikuti terus? Apakah yang dimaksud orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi SAW. Jadi ada sebagian dari orang kaum muslimin, orang Yahudi Nasrani bikin apa? Ikut-ikutan. Bukan masalah teknologi ya, bukan masalah dunia, lifestyle. Ya, lifestyle. Coba sekarang perhatikan. Orang-orang non-muslim bikin gaya rambut mohak. Apa namanya? Mohak. Apa mohak? Gitu, singkur poak nang dhuwur gitu. Ya. Ada saja orang Islam yang ikut-ikutan. Cukup sampai itu enggak. Setelah itu kemudian datang model lagi oren. Rambut warnanya apa? Oren. Tiru oren. Ya. Cukup sampai itu enggak. Bikin celana yang sempit banget. Gue nyopot gue nanti butuh bantuan orang lain. Gue narik dulu. Coba saya tanya. Pena kendi nganggo celana sing namanya apa sih itu? Apa? Lah itu celana sing sempit lah istilahnya. Enggak tahu cara nama istilahnya apa. Lecing, terus karep mula apa namanya, terserah. Coba lihat, itu sulit nggak makainya? Makainya sulit, nyopotnya sulit, nggak sholat melorot, buat ruku, buat sujud kelihatan, maaf auratnya yang di belakang, sulit makainya, sulit ngelepasnya. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Kayak gitu diikuti. Ya. Jalan yang lurus, yang dekat nggak diikuti. Ya. Kembali kepada penafsiran wa inna alaina lal huda. Artinya penafsiran yang kedua mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti jalan ini, yaitu jalannya siapa? Allah, pasti akan sampai. Pasti dan tidak akan tersesat. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Toha, ayat 123. Jaminan bahwa orang yang mengikuti jalan Allah pasti akan sampai, tidak akan tersesat. Surat apa tadi? Toha ayat 123. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Famanittaba'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengikuti jalan Allah, jalan yang sudah ditunjukkan sama Allah, tidak akan tersesat, pasti akan sampai. Kalau ikut jalannya siapa? Allah. Dan ini menjelaskan juga kepada kita kekeliruan sebagian orang yang mengatakan semua agama baik sama. Cuman beda apa? Beda jalannya aja. Katanya banyak jalan menuju kemana? Ke Roma. Yo ora si jenenge Mekah kok. Satunya ke Mekah, satunya ke Roma, gak ketemu. Ya.
Gak benar. Jalannya cuma satu. Jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu. Cukup sampai di situ? Enggak. Allah mewanti-wanti. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalau kalian ikuti jalan-jalan yang lain ini akan menjauhkan kalian dari jalan yang lurus tersebut. Makanya, ini dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. Surat apa? Al-An'am 153. Perhatikan. Ini jalan lurus. Lurus. Kalau jenengan belok sedikit, awalnya beloknya nggak terlalu jauh. Tapi kalau diteruskan gimana? Akan terus sampai ke sana. Ya. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran yang kedua, apa? Barang siapa yang mengikuti jalan Allah pasti sampai. Sampai kemana? Surga. Pasti. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, pasti Ustaz, pasti. Saya pernah dengar hadis Ustaz. Ya, hadis apa? Katanya ada orang yang seumur-umur mengamalkan amal soleh, amalan penduduk surga. Tapi menjelang wafatnya, dia terjerumus kepada perbuatan dosa, akhirnya masuk neraka. Katanya Ustaz, kalau ikut jalan petunjuk itu bakalan sampai. Ini sampainya bukan ke surga Ustaz, sampainya kemana? Ke neraka. Bahkan di akhir hidupnya Ustaz. Gue keberwe gue Ustaz. Hadis ini ditafsirkan oleh hadis yang lainnya. Hadis yang lainnya bunyinya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna rajula la ya'malu 'amala ahli jannati fi ma yabdu linnas. Ada sebagian orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Amalan soleh lah katakanlah. Amal soleh tapi amalan soleh itu kelihatannya soleh. Alias soleh apanya? Luarnya tok. Tapi sebenarnya di dalam hatinya rusak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang su'ul khatimah tadi, yang selama hidupnya kelihatan baik, ternyata di akhir hidupnya malah dia melakukan perbuatan dosa dan ditutup hidupnya dengan itu adalah bentuk hukuman dari Allah karena dia baik cuma apanya? Luarnya saja. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya rajin jamaah di masjid. Rajin jamaah di masjid. Kelihatannya baik enggak? Kelihatannya baik. Tapi subhanallah, ternyata di dalam hatinya itu dipenuhi dengan penyakit riya, pamer, ya, pengen dipuji sama orang. Berarti orang ini mengikuti jalan petunjuk atau tidak? Tidak. Dia cuma mengikuti jalan petunjuk, apanya? Luarnya saja, dalamnya tidak. Ya. Maka maksud dari penafsiran yang kedua ini, wa anna alaina wa apa? Inna alaina lal huda, bahwa siapapun yang mengikuti jalan petunjuk ini bakalan sampai. Ini maksudnya adalah orang yang mengikuti jalan petunjuk Allah luar dan dalamnya, lahir dan batinnya. Dan ini memang membutuhkan apa? Membutuhkan perjuangan. Tapi berhusnudzonlah kepada Allah. Ustaz, kalau sudah terlanjur Ustaz, kita ini baru baik apanya? Luarnya, dalamnya belum baik. Atau bahkan Ustaz, luar dalamnya belum baik Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Perbaiki. Masih ada apa? Masih ada waktu. Dan waktu itu tidak lama. Sampai kapan? Sampai kita mati. Gak lama. Kalau matinya 5 menit lagi berarti usaha kita tinggal apa? 5 menit. Gak lama. Kita ini beramal, berusaha memperbaiki diri,
mengekang nafsu, memaksa nafsu supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak lama. 5 menit mungkin. 10 menit mungkin, bahkan 1 detik mungkin. Ustaz, kalau 1 tahun, ya palahan. Mungkin bekal kita belum cukup. Makanya kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala waktu untuk nambah. Makanya kalau kita dikasih peluang sama Allah, dikasih 1 tahun lagi, dikasih 10 tahun lagi, dikasih 20 tahun lagi, jangan malah digunakan untuk nambah dosa. Makanya di antara doa yang diajarkan sama Rasul SAW apa? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah umur yang kamu tambahkan kepadaku ini sebagai sarana untuk nambah pahala. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku ini sebagai sarana untuk menyetop dosa-dosaku. Jangan dibalik. Jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana untuk nambah dosa. Kematian untuk nyetop amal soleh. Jangan. Ya. Makanya marilah kita berusaha untuk terus mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Belajar sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita tambah terus. Hari per hari kita tambah. Apa yang kemarin belum kita ketahui, kita pelajari saat ini. Alhamdulillah, banyak di antara kita belum tahu jalan petunjuk, sekarang mulai tahu. Dan jangan malah mengatakan, lah tenengnya nembe, wis tua nembe ngerti. Ya. Bersyukur alhamdulillah sudah tahu. Ya. Subhanallah, pas saya ngisi di Cilacap, ada seorang ustadz di sana cerita, beliau dakwahnya itu di lapas. Dakwahnya di mana? Di lapas. Jadi para residivis itu didakwai. Dan masya Allah, masuk ke lapas sana katanya, saya belum pernah. Mungkin beberapa bulan kemudian katanya mau diundang ke sana. Ya, katanya di sana itu kayak masuk pondok katanya. Jadi masya Allah penampilannya ketika pengajian pada sarungan, jenggotan. Ya. Jadi kayak di pondok gitu loh. Ada seorang residivis yang sudah dijatuhi hukuman mati. Biasanya kalau seperti itu ingat akhiratnya lebih apa? Lebih kuat. Dan memang betul. Ya, setelah itu dia masya Allah kelihatan tekun ibadah. Menjelang hukuman mati. Biasanya kan ketika akan hukuman mati itu ditemani sama rohaniawan istilahnya. Ya. Kalau Islam ya ditemani ustadz lah kata. Dia bilang, alhamdulillah ustadz, saya sebentar lagi mau mati ustadz. Loh. Alhamdulillah, iya ustadz. Mending saya ustadz, sudah dapat hidayah, mati. Ya, kan enak ustadz. Kalau ustadz kan belum tentu ustadz. Belum tentu ustadz itu. Sekarang dapat hidayah. Matinya gak tahu kapan ustadz. Bisa jadi apa? Bisa jadi berubah ustadz. Ya bukan berarti yang hukum mati itu mesti baik. Enggak. Cuman kan ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu bisa hilang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetes, akan menguji hamba kita dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan kebenaran sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna alaina lal huda. Ada berapa penafsiran? Di antaranya ada 2. Yang pertama, lupa. Allah telah menjelaskan jalan petunjuk. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, siapapun yang mengikuti jalan petunjuk itu pasti akan sampai kepada tujuan mulia, yaitu surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.